Bab 84. Aura penindasan Nikita. Dia tahu betapa tidak tahu malunya wanita ini dan betapa dia suka bergaul bebas dengan pria. Nikita tahu kalau Devan tidak akan memaafkannya dengan mudah. Tapi dia percaya selama dia bisa bertahan, Devan akan jatuh cinta lagi padanya. Oleh karena itu, selama periode ini, dia tidak akan membiarkan wanita manapun memanfaatkannya. Benar saja, sesudah membuka pintu, meski Giselle sudah berpakaian, tapi dari pakaian dan rambutnya yang berantakan, Nikita tahu kalau datang terlambat. Mungkin mereka berdua sudah melakukan sesuatu di sana. Saat melihat Nikita, Giselle tercengang, sebab dia mengetahui kalau Nikita buta dan ginjalnya sudah dicangkok. Tubuhnya bengkak seperti roti. Namun kini Nikita sudah kembali ke penampilan aslinya. Tidak, bahkan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Nikita, kamu? Giselle langsung bertanya. Nikita mengabaikan Devan, tapi langsung meraih tangan Devan dan kemudian berkata kepada Giselle seolah bersumpah, Giselle, dasar wanita nakal, bisa-bisanya kamu merayu suamiku. Ekspresi Giselle berubah ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia langsung berkata, Nikita, bukankah kamu sudah menikah dengan Torres? Ini menikah. Dalam hatiku, hanya ada Devan. Aku pikir Devan mati. Jadi aku menikah dengan Torres. Sekarang Devan sudah kembali. Tentu saja aku masih jadi istri Devan, kata Nikita lantang. Hehe, Nikita, kamu sangat munafik. Devan, jangan percaya padanya. Aku akui, aku lebih nakal, tapi aku juga lebih baik darinya. Seorang wanita yang tega membunuh suaminya sendiri. Di masa lalu Giselle tidak berani berbicara dengan Nikita seperti ini. Tapi sekarang sesudah keluarga Simora hancur, Giselle tidak takut pada Nikita. Nikita menyipitkan matanya yang indah dan langsung berjalan menuju Giselle. Giselle segera mundur ketakutan. Tidak mungkin. Meski keluarga Simora sudah runtuh, dominasi Nikita masih ada. Kebanyakan wanita pasti akan minder dan takut saat melihatnya. Giselle mundur selangkah dan tiba-tiba teringat kalau dia sama sekali tidak perlu takut pada Nikita. Jadi dia berdiri tegak dan berkata, Nikita, aku tidak takut padamu. Nikita mengangkat tangannya. Giselle sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memblokirnya dengan tangannya. Melihat ini, sudut mulut Nikita meringkuk dan dia meluruskan pakaian berantakan Giselle. Sambil bercanda berkata, Giselle, kamu tidak takut padaku. Apa yang kamu sembunyikan? Aku akan benarkan pakaianmu dulu. Melihat Nikita yang tersenyum, Giselle langsung menelan ludah. Harus dikatakan kalau meskipun keluarga Simora sudah hancur, dia masih takut di depan wanita ini. Jelas, dari segi aura, Nikita unggul. Sesudah menekan Giselle, Nikita berjalan kembali ke sisi Devan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi imut. Suamiku, bisakah kau minta dia pergi? Suara Nikita semakin cengeng. Panggilan suami ini tidak pernah Devan dengar. Terutama Nikita baru saja menggunakan auranya untuk menindas Giselle. Tapi dalam sekejap mata, dia berbicara kepadanya dengan sangat lembut. Perasaan kejam terhadap orang lain dan lembut pada dirinya. Pasti siapapun tidak ada yang tahan. Namun, Devan tidak akan semudah itu dikelabui Nikita. Kebencian di hatinya tidak bisa hilang begitu saja. Giselle keluar. Melihat wajah galak Nikita, tangan Devan mulai gatal lagi. Giselle ingin mengatakan sesuatu, tapi dia melihat Nikita yang tersenyum dan pada akhirnya, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk menunda waktu. Tujuannya sudah tercapai.
Jadi dia pergi begitu saja. Sesudah Giselle pergi, Nikita kembali mengunci pintu. Kemudian dia berjalan ke arah Devan. Plak, tanpa ragu, Devan menamparkan wajah Nikita, hampir menjatuhkan Nikita ke tanah. Usai ditampar Devan, Nikita tak marah, tapi menatap Devan dengan mengedipkan mata dan berkata, "Sayang, kamu hebat, teruskan." Bagi Nikita, dia tidak mau Devan bahagia. Tanpa ragu, Devan menamparnya lagi. Tamparan ini langsung menjatuhkan Nikita ke tanah. Nikita memanfaatkan situasi tersebut dan berbaring di tanah, menekuk sedikit kakinya dan sedikit mengangkat jeansnya. Dia memakai stoking favorit orang itu. "Suamiku, aku cinta kamu." Plak, "Aku mencintaimu." Plak, "Aku mencintaimu." Setiap kali Nikita mengatakan "aku mencintaimu", dia mendapat tamparan di wajahnya. Wajahnya yang putih saat ini memerah. Devan menamparkan Nikita belasan kali sebelum dia berhenti. Bukannya dia tidak mau lagi, tapi takut membunuh Nikita. Tidak menyenangkan kalau dia mati. Nikita menggelengkan kepalanya yang bengkak karena pukulan itu. Ini sebenarnya kesenangan untuknya. Awalnya, membiarkan Devan memukulnya hanya untuk mengurangi kebencian Devan kepadanya. Tak disangka, sesudah 2 kali, dia justru suka dengan perasaan ini. "Suamiku, apa kamu masih marah? Kalau kamu masih marah, kamu bisa terus menamparku." Nikita meringkuk kepelukan Devan dengan sangat patuh, menghembuskan napas dalam. "Jangan panggil aku suamimu. Kamu tidak pantas mendapatkannya," kata Devan dingin. "Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak ingin aku memanggilmu suamiku, aku bisa memanggilmu Kak Armot," kata Nikita. "Juga tidak boleh Kak Armot. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Aku tidak bisa. Bagaimana kalau aku memanggilmu?" Nikita berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tentu saja. Kalau kamu mau, aku bisa memanggilmu." Harus diakui kalau Nikita saat sangat menggoda. Hal itu membuat Devan sedikit bingung. Namun memikirkan apa yang sudah dilakukan Nikita, Devan merasa sedikit marah. Meski keluarga Sauron yang menginginkan ginjalnya, tapi dia lampiaskan pada Nikita. Dan meski Devan mengambil ginjal Nikita, masalah di antara keduanya akan hilang. Tapi apa yang sudah dilakukan Nikita dan Torres, Devan tidak akan lupa. Bersenggama di aula berkabungnya, memikirkannya saja, dia sudah sangat marah. Begitu marah, dia ingin menamparkan Nikita lagi. Terlebih lagi, Nikita menyuruh seseorang mematahkan tangan ibu angkatnya. Itu bahkan lebih tak termaafkan. "Devan, ada yang harus kamu lakukan. Kalau ada yang harus kamu lakukan, lakukan dulu." Nikita tiba-tiba melepaskan Devan. Dari sini bisa tampak kecerdikan Nikita. Dia tidak memanfaatkan kesempatan dan menjatuhkan Devan. Sebaliknya, dia memainkan nafsunya. Tentu saja, selusin tamparan Devan tadi benar-benar keras. Dia tidak ingin dipukuli sampai mati oleh Devan. Devan bangkit dan meninggalkan ruang tunggu. Jika dihitung dalam hati, waktunya harus hampir sama. Jika nanti Tuan Hansami benar-benar tidak bisa bertahan, dia akan mendengar teriak kesedihan begitu dia keluar bangsal. Bersambung. Bab 85. Dia belum mati. Ekspresi Devan berubah. Dia melihat ke dalam melalui kaca dan melihat sekelompok anggota keluarga Hansami. Semuanya berkumpul di depan tempat tidur Tuan Hansami. Mereka menangis dengan keras. Dan Cleova seakan sudah kehilangan jiwanya. Devan tahu,
Orang tua itu mungkin tidak akan selamat. Cleova, ini semua salahmu. Kalau bukan karena yang tidak segera menandatangani, mungkin Dokter Sakti Zerom akan bisa menyelamatkan orang tua itu. Sia-sia kakek sangat mencintaimu. Dasar putri yang tidak berbakti. Cleova, kamu tidak lagi layak menjadi direktur perusahaan Hansami. Kamu harus mengundurkan diri. Keluarga Hansami menangis sambil menyalahkan Cleova. Baru saja, ketika Dokter Sakti Zerom sedang bersiap untuk mengobati orang tua itu tiba-tiba meninggal. Orang tua itu sudah mati. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisku, aku tidak bisa menyelamatkannya. Dokter Sakti Zerom menghela napas. Namun, Cleova, ini bukan salahku. Jika dia dirawat lebih awal, aku pasti bisa menyembuhkan orang tua itu. Oleh karena itu, perjanjian ini masih berlaku. Dokter Sakti Zerom berkata kepada Cleova dengan menyipitkan mata. Saat ini, Cleova masih tenggelam dalam kesedihan atas kematian orang tua itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan perjanjian itu. Kakek, maafkan aku. Aku membuatmu begini. Cleova akhirnya menangis. Apa gunanya menangis sekarang? Apa kamu bisa menyelamatkan kakek dengan menangisi dia? Menghidupkan kakekku. Dea mengguncang Cleova dengan kuat. Saat ini, semua orang sangat sedih. Yang menyedihkan adalah orang tua itu tidak meninggalkan surat wasiat. Tanpa surat wasiat, bukankah semua kebaikan mereka pada saat dia hidup akan sia-sia? Sebenarnya, orang tua itu meninggalkan surat wasiat. Pada saat ini Bisma tiba-tiba bicara. Sesudah mendengar kata-kata Bisma, semua orang berhenti menangis. Semua mata tertuju pada Bisma. Bisma mengeluarkan surat wasiat. Berkata, ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua itu. Benar tidak? Orang tua itu tidak pernah menyebutkan surat wasiat. Semua orang tampak sedikit tidak percaya. Ini ditandatangani oleh orang tua itu sendiri dan ada sidik jarinya. Apa ini palsu? Bisma menyerahkan surat wasiat kepada semua orang untuk mereka periksa. Ini memang tulisan tangan orang tua itu. Tampaknya surat wasiat ini nyata, kata paman kedua, Raffi, sambil melirik surat wasiat itu. Kemudian, dia edarkan wasiat tersebut kepada yang lain. Saat melihat isi wasiat tersebut, wajah orang-orang menjadi muram. Karena, menurut isi wasiatnya, orang tua itu menyerahkan sebagian besar sahamnya kepada Bisma dan Raffi. Saham yang lain sangat kecil, terutama Cleova, yang hanya 1%. Seperti yang diketahui, Cleova adalah pahlawan terbesar di keluarga Hansami dan dia sangat dicintai oleh orang tua itu. Masuk akal kalau warisan serendah itu tidak mungkin. Tapi isi suratnya begitu. Meskipun semua orang tidak puas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Terutama karena orang tua itu sudah pergi. Bahkan jika wasiat itu palsu, tidak ada yang bisa membuktikannya. Selain itu, dinyatakan dalam surat wasiat kalau Giselle akan menjadi direktur dari perusahaan Hansami. Ketika Giselle mendengar berita itu, kebahagiaan muncul di wajah Giselle. Pada akhirnya, posisi direktur jatuh ke dalam tangannya. Tidak sia-sia pengorbanan yang baru saja dia lakukan. Barusan jika bukan karena kemunculan Nikita dan menyela dia dengan Devan, mungkin dia dan Devan sudah bermain selama 300 ronde. Selamat, Giselle. Panggilanmu masih Giselle. Aku akan memanggilmu Direktur Giselle. Semua orang memberi selamat kepada Giselle. Terima kasih semuanya. Aku pasti akan bekerja keras dan memimpin keluarga Hansami menuju kejayaan. Giselle berkata dengan bangga. Oh, ngomong-ngomong, Cleova, villa yang kamu tinggali juga milik keluarga Hansami.
Menurut wasiat orang tua itu, villa itu juga harus diwarisi kepadaku dan anak keduaku. Jadi tolong pindah secepatnya. Bisma berkata kepada Cleova yang putus asa. Dibandingkan dengan kehidupan bahagia Giselle, saat ini Cleova sengsara. Beberapa menit yang lalu, dia adalah direktur dari perusahaan Hansami. Tapi sekarang, bukan cuma hanya mendapatkan 1% saham, tapi dia juga kehilangan jabatan direktur. Bahkan villa tempat dia tinggal akan disita. Oke, kita urus orang tua itu dulu. Biarkan orang tua itu dikubur secepat mungkin, kata Bisma kepada semua orang. Anggota keluarga Hansami menangis lagi. Pada saat ini, Cleova tiba-tiba hendak membenturkan kepalanya ke dinding. Dia membunuh kakek dan dia tidak punya harga diri lagi untuk hidup di dunia ini. Selain itu, dia juga tidak ingin menikah dengan Zerong. Namun, tepat ketika kepala Cleova hendak membentur dinding, sesosok tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Kemudian, orang itu hanya menyentuhnya. Tubuhnya langsung lemas begitu saja. Saat ini dia tidak sadar. Itu adalah Zerong. Dia menopang Cleova dan berkata dengan mulut mengeluarkan air liur, "Cleova, orang itu tidak dapat dibangkitkan sesudah mati dan aku harap kamu akan berduka." "Baiklah, semuanya. Aku akan membawa Cleova untuk beristirahat dulu," kata Zerong dan hendak membawa Cleova pergi. Cleova ingin melawan dan berteriak. Tapi dia merasa kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali dan bahkan tidak dapat membuka mulutnya. Dia hanya bisa melihat Zerong tanpa daya yang membawanya pergi. Tidak usah dipikirkan apa yang akan terjadi jika Zerong membawanya pergi. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, saat Zerong hendak membawa Cleova pergi, sebuah suara terdengar. "Dia tidak mati. Kenapa kalian menangis?" Tiba-tiba Devan masuk. Melihat Devan datang, para anggota keluarga Hansami mengerutkan kening. Dia ingin membentak Devan, tapi tidak berani. "Devan, mungkin kemampuan medismu sangat bagus. Tapi sekarang orang tua itu sudah mati. Kuharap kamu tidak mengganggunya," Bisma berkata dengan muram. Kemudian dia berkata kepada semua orang, "Aku akan menghubungi krematorium sekarang dan mengkremasi orang tua itu secepat mungkin, sehingga orang tua itu dapat dimakamkan dengan damai." "Kenapa kamu buru-buru mengkremasi orang tua ini?" "Karena kamu takut aku akan menyembuhkan dia dan membocorkan rahasia kalian," kata Devan sambil tersenyum. Devan baru saja melihat sebentar lewat jendela. Bisma terlihat muram. Sebenarnya, matanya mengungkapkan kebahagiaan setelah rencananya berhasil. Meskipun Devan adalah orang asing, dia tahu kalau saja wasiat itu adalah keinginan orang tua itu, tidak mungkin mencopot Cleova dari jabatan direktur. Apalagi hanya memberi 1% saham. Kamu bicara omong kosong." Bisma ingin memarahi Devan, tapi pada akhirnya dia tahan. Bagaimanapun, Devan punya reputasi mengerikan akhir-akhir ini. Jadi dia tidak berani memprovokasinya. "Hehe, orang tua itu sudah mati. Meskipun kamu dewa, kamu tidak dapat menghidupkannya. Sekarang aku akan bawa istriku pergi istirahat. Selamat tinggal," Zerong berkata sambil mencibir. Sesudah selesai berbicara, Cleova akan dibawa pergi. Setelah menyentuh pinggang Cleova yang terasa luar biasa, Zerong tidak tahan lagi dan ingin segera menikmati tubuhnya yang indah ini. Selain Nikita, dia adalah wanita terseksi di Doujin. Hari ini, dia akan bersenang-senang. Dia akan menggunakan semua pengetahuan yang sudah dia simpan selama bertahun-tahun. Ditambah dengan beberapa pil spesialnya, dia akan tetap kuat sepanjang malam.
Sayangnya, tepat ketika Zerong berbalik dan hendak pergi, sebuah tangan bersandar di pundaknya. Bersambung.